Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena klik tombol subscribe itu gratis. Dia subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo! Modifikasi ke Mas Ade ya, untuk bantuin rakit dulu. Benar, bantuin rakit dulu ya teman-teman. Jadi kembali lagi ke game kedua antara Artemis Aster yang akan melawan EVOS Esports. Ya. Kalau seandainya dari draft ini, Ade perlu di respect sih. Bloody, jangan lepas lagi. Bloody karamel. Iya, Bloody karamel. Terus dari Artemis sih sebenarnya lapu-lapunya nyusahin. Jadi kalau bisa anak EVOS mungkin ngambil duluan ya lapu-lapu, atau gimana ya, sebenarnya kandidatnya tuh serem loh dari kandidatnya Lucy, tapi kalau misalnya di ban sayang banget ya kan, maksudnya itu bukan player yang pick juga. Benar banget. Dan sekarang kita lihat peserta peserta Brody. Masih ada Matilda yang open, Esmeralda, Natalia. Masih lumayan banyak sih hero yang memang open. Betul, dan ini emang wajib banget untuk di-ban sama EVOS karena Artemis Aster tuh first pick. Sekarang Matilda mungkin boleh tahu ngamanin ke arah Yuzhong dulu maybe, karena di sini kan dari seginya Pika ya, dia cover picknya itu Yuzhong. Jadi kalau emang bisa Yes, akhirnya Yuzongnya Pika tidak boleh bermain di Land of Dawn kali ini ya. Johet sih, kalau misalnya nanti Artemis mau tutup satu lagi, Johet boleh. Atau kalau Sylvana soalnya menurut aku masih ada, karena masih ada Bibi juga, jadi masih santuin. Jadi karena ada Lebih ke Natalia ya tadi. ya, lebih ke Natalia untuk anak yang tapi EVOS sendiri ya. Dan ini udah 2 game kayaknya Natalia di ban sama EVOS ya. Berarti ini mungkin antara mereka emang gak mau beresikokan, atau ada yang hero poolnya nyampe ke Natalia. Kalau Lebih ke ini sih, Rolling. Bahwa Natalia itu kan tipikal yang roamingnya cepet banget. Dan dia memberikan betul. surprise attack-nya segila itu kan. untuk jalan pulang juga. Yes. Tapi yang aku curiga nih, takutnya anak-anak Artemis Aster nih ada yang pakai Natalia waktu qualifier mungkin. Makanya bisa jadi juga di ban, tapi sambil menunggu juga anyway, tetap Natalia memang jadi salah satu priority hero yang harus di ban. Dan Chow ternyata menghilang. Ya, siapa sih user Chow dari EVOS yang serem? Violet Violet. pakai Chow serem. Karena Pika juga enggak, dan dia juga MVP di season 1. Oh alah, MVP season 1 dulu ternyata dengan Chow-nya. Tuh, kayak atut guys, jangan jadi ya sah. Walaupun Apalagi sekarang udah bergerak ke arah Marksman ya, hero-hero Marksman ya. benar, udah mulai ngebuka hero poolnya makin jauh lagi. Dulu aku tuh cuma lihat paling kalau marksman ya cuma one aja gitu loh, yang emang dari dulu. Tapi lewat dari itu kan belum kelihatan lagi guys. Nah sekarang satu band terakhir dari EVOS. Kalau aku sih Esmeralda masih free sih. Kalau memang EVOS mau ngasih Esmeralda, nah baru di Esmeralda kalian di ban. Nah sambil menunggu pick-pickan dari teman-teman Artemis Aster, buat para penonton jangan lupa di subscribe channel Women Star League-nya. Jangan lupa hidupin loncengnya, dan terakhir kalau disebutin jangan lupa like. Pokoknya kalau di akhir game ini belum sampai 12.500 like, kita tidak mau VC. tidak ada VC ya teman-teman, 12.500. Iya. Kurang 1.500 doang, masa segini ya. Ya, Ini emang EVOS cukup fans nih, ya kan, penggemar EVOS ladies, masa cuma segini nih ya. Tapi Betul. kalau bisa kita request ya, misalnya kalian mau Puni, kita coba ya, kita coba untuk panggil Kita Puni, coba. mau Pika ya Pika, atau Puni dari tadi sudah kelihatan. Kalau kemarin masih nongol, Masih ada nggak tuh Puni di GH? nggak tahu, ini mungkin nanti bakalan nongol dari pintu gitu kan, tiba-tiba bah. Biasa Puni gitu, orang dari pojokan kiri. Bah. Iya, bah. Matilda, Dia belum tidur. Shadow Pick. Iya, Matildanya menurut aku boleh sih ngambil Matilda, tapi ini mereka bisa dapat 2 loh bahkan. Kalau mau sama Johet atau sama Sylvana, atau kalau mau ngambil lagi juga boleh ke Selena. Kalau mau dijadiin buat Jenny ya. Tapi aku ngeliatnya Jenny agak jarang keluar, Selenanya lebih
jadi seorang semi tank lah ya bisa dibilang. Tapi kalau seandainya dikomboin sama Selena itu juga bagus untuk early-nya. Tapi kalau untuk kurang sustain menurut in my opinion, middle to late game tuh Selena sama Matilda combo 2 itu kalau ditaruh di mid bakal nggak terlalu sustain. Nah ini dengan combo Jughead dan juga Matilda mereka bisa bermain secara agresif. So di early sebenarnya Evo sudah kelihatan bakal bermain sedikit lebih agresif dibandingkan Artemis Astar. Tapi kita nggak topiknya apa nih? Apakah dari Artemis Astar sudah menyiapkan counternya? Ada Kagura yang di shadow pick? Kagura sih mungkin buat ini gocek. Tapi mesti ngeliat lagi ya karena di sini ada Lisa juga. Tapi ya Kagura tuh salah satu pick yang menurut aku masih cukup netral, kayak kamu bisa dipakai buat kemana aja, ngapain aja, late game, mid game, early game pun masih oke gitu loh. Tapi ini ada yang ngetik lagi nih. Semangat pacarku katanya. Minum obat ya. gak apa-apa, halu tuh kadang perlu sih kok untuk memberikan harapan, tapi jangan kelewatan aja gitu guys ya. Yang penting Pacar yang mana? Coba diketik nih. Yang aku ada pacar yang lagi main ini kan, semangat pacarku. Coba tolong diketik ya. Ada. Ini kita lihat juga Cloud sudah diamankan. Kali ini Syahla berarti menggunakan hero pick nyamannya lagi. Syahla nih yang mana nih? Yang kanan nih? Syahla yang kanan. Yang tadi baju loreng-loreng ini. Iya, baju total. Sebenarnya nggak total sih, lebih kayak pattern segitiga gitu. Polkadot. Kamu kirain mau pick Fanny? Aku coba terpesona langsung. Terpesona. Kita lihat Hayabusa langsung di pick begitu saja. Apa yang bakal di ban sama Evo? Sekarang Evo sampai sedingan dia langsung nge-pick satu lagi. Dan dari Artemis Astar mereka belum ngambil satu side lane lagi dan satu tank. Sedangkan dari Evo mereka membutuhkan 2 side laner. Kalau sananya Hayabusanya main di mid. Karena sekarang ini fase banning yang paling menentukan grafik mereka bakal dibawa kemana dengan komposisi yang kayak gini. Udah ada Hayabusa, ini udah main early game. Ya, Sylvana-nya boleh banget untuk di-ban karena Sylvana bisa ganggu ke arah Hayabusa. Waduh, kalau pas dapet nih Imperial Justice-nya, Hayabusa-nya nggak bakal bisa lepas. Mau dia Fort Shadow juga nggak bisa. Yes, jadi itulah kenapa dia lebih untuk secure Hayabusanya di sini biar nggak diganggu. Ini mah tim core sih, boleh menurut aku karena mereka udah, bukan core, samping side lane, karena mereka udah ngamanin core-nya. Khalid Side lane damage apa? Khalid boleh atau Khalid kan tadi hero nyamannya ini Khalid kan. One juga boleh kalau biar dia nggak main 2 core, lebih ke export. Oke, exportnya Pika Kenapa mau exportnya Pika menyarankan? karena dia punya timing bagus. Jadi dia tuh export yang initiate, tapi kalau lagi kumat jadi export finisher, serem juga. Ada lagi yang pesan nih minta dibacain. Amir Ghazali, Ciwin, love you katanya. Iya ampun Ciwin. Banyak fans ya. Ada Winda, Karamel, Ada Jenny juga. Dari yang punyanya anak-anak Artemis ini kayaknya kelelep ya kok, agak rame ya. Coba nanti kita cari. Penggemar Artemis juga boleh tulis di kolom komentar ya. Tapi Coba. ternyata mereka yang nge-ban sendiri nih. Khalid di-ban sama teman-teman Evos. Ayo. Kali ini apa yang bakal di-ban satu lagi? One cakep sih untuk di-ban atau menuju, karena Khalid udah di-ban Alice sih masih bisa ditabrak nih. Dengan Claudia, Lapu dan juga Karbulan tuh Alice masih bisa ditabrak. Mending one sih, biar One-one mereka nggak double call. Karena kalau misalnya mereka punya one, mereka punya late game insurance, Hayabusanya nggak perlu takut-takut amat dan nggak jadi pressure buat mereka. Oh, ada yang bilang pacar gue camat Polius berarti Puni. Budi. Kebanyakan mimpi nih dia. Satu buat nih bocah ya. Gak apa-apa. Biar dia juga semangat kan. Kali-kali Amin ternyata jodohnya. Diaminin ya, ayo penonton. Kalau ternyata kalian adalah jodohnya Puni ya, ketik Amin rame-rame kalau kalian berharap jadi jodohnya Puni. Kita gak ada yang tahu namanya. Kita nggak ada Jodoh, yang umur, tahu. rezeki gak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu guys. Ayo yang mau jadi jodohnya Budi atau jodohnya anak-anak Evos League atau Artemis Astar langsung ketik aja amin. Ya, Amin sama, nah misalnya Puni, Amin sama Pika, Ya. Amin sama Winda, Amin sama Jenny, sama Tio. Iya, walaupun mereka mungkin ada yang udah punya, ada yang belum, tapi tetap aja. Kan belum ada yang married. Nah itu maksudnya. Yang married itu dia bisa cerai. Bukan nyumpain tapi ya, bukan nyumpain nih ya.
tahu. Sekali lagi jodoh, umur, rezeki, gak ada yang tahu. Ntar kalian ngadu domba nih, kalau sudah tahu nih viewer-viewer kelakuan. Wah, Ya. nanti pas nyampe rumah kan lagi streaming tuh. Iya, tuh ini kemarin diiniin suruh putus katanya. Kodok kalian yang kita lihat sih ya. Langsung diambil begitu saja. Kodok. Tapi sini udah keluarnya kura-kura ya. Black Tortoise. Ya. Ini dari salah satu apa namanya? Mid. Kayaknya iya, ini bakal bakal samping. Harusnya dia bakal ngejagain ke arah lampu-lampu. Dan dia nge-secure kalau misalnya ada kayak tamus gitu-gitu juga enak buat jaga bakal. Betul. Minimal dia head on aja dulu buat clearing, buat nahanin dan di shadow aja. Nanti kalau misalnya let's say udah hancur dia punya turret, ya dia bakalan mulai join team fight. Udah. Jadi itu mulai jadi game changer karena dia pasti bakalan bisa jadi frontliner gitu. Ke arah Akai, ke arah Lunox. Bagus, karena dia salah satu di match burst dengan rekening dan Chaos Assault-nya. Akai juga bakal ngejepit ke arah Hayabusa, tapi sekali lagi Akai itu bukan single lock ya. Lebih tepatnya dia bukan target lock, dia Area. bakal area lock. Buset rame tuh, amin das. Giliran kayak gini, rame, amin sama Audius nomor kunci. satu bangsa ya. Ya, like-nya jangan lupa ya, jangan cuma aminnya doang. Ayo, like-nya 12.500 baru nih. Sekarang udah 12.000, kurang 500 doang. Ayo dong nih fans-fansnya nih fansnya Winda, fansnya Violet, fansnya Karamel ya. Iya. Atau fans dari Artemis Aster juga ada Shala, Lucy, Jul, Jahra, Lisa DS. Langsung ya. Tuh langsung guys di spam aja nih dari kolom komentar dan juga like-nya ya yang paling penting. Aduh, Parsianya lepas, kita lupa kok. Parsianya jadi lepas. Parsha nih Tapi pastinya pasti shot lagi hati-hati ya. kayaknya. Bakal ada Akai, Cloud dan juga lampu-lampu yang bisa langsung nusuk ke arah backline-nya EVOS ladies. Benar. So, pasalnya harus benar cover, tapi itulah gunanya ada Winda. Apa hashtagnya tanker apa tanker betina ya? Tanker betina. Iya, hashtag tanker betinanya dari Winda ini pasti bakal menjaga teman-temannya yang bakal bertanding. So, di sisi dari draftnya tulis di kolom komentar. Jika menurut kalian EVOS Ladies bakal memenangkan game ini 2-0 atau ternyata skornya 1-1. Dan jangan lupa subscribe, hidupin loncengnya WSL karena besok masih akan ada pertandingannya. Dan nantinya kita bakal VC kalau sampai like-nya 12.500. Cuma 500 doang, apa nggak bisa sih? Bukan fansnya Puni, bukan fansnya Pika dan lain-lain nih kalian nih. Betul. Dan oke, coachnya juga sudah meninggalkan ruangannya guys. Mereka bakalan sibuk aja berlima dulu untuk sekarang sembari menyiapkan mental. Dan kita juga tentunya sambil menunggu untuk masuk ke dalam gamenya ya. Tapi Kolius nih, melihat dari draftnya sendiri ya, Kolius lebih suka yang mana? Aku jujur lebih suka sama EVOS karena Parsha dia punya high ground. Cloud, Kagura, Melapu-Lapu nih adalah hero winning condition juga. So dari EVOS dia punya 4. Baxianya juga bisa langsung nabrak ke depan. Oh iya benar, Ya benar. Sedangkan kalau seandainya dari Artemis Aster, Matilda dan Jauhead ini kan bakal bermain. Ini kebalik ya? Kebalik dong. Oh kebalik aku ya, nulisnya Iya, ini ada salah nulis nih, ada salah. Makanya aku bingung. Kok kayaknya ada yang aneh nih Kalau dari barusan ya. EVOS kan Jauhead sama Matilda bakal bermain lebih agresif. Mereka punya winning condition, Parsha yang high groundnya bakal kuat. Dan adanya Hayabusa itu bakal di-split upin lah dia gamenya yang kedua. Kita sudah memasuki gamenya ya. Antara Artemis Aster melawan EVOS Esports di match yang ketiga hari ini. Masih bersama Kolius dan juga Virginolia. Oke, lihat dulu ya teman-teman di sini. Red buff-nya bakalan di start duluan sama Karamel as usual. Karena kalau misalnya blue buff-nya sebenarnya masih belum begitu penting ya. Mendingan nanti karena lebih rawan untuk di invade daripada orange buff yang emang agak lebih dalam dan lebih susah untuk di invade, lebih gampang juga untuk di clearing. Nah sekarang Karamelnya, oh dia mau jungle-nya pattern jungle-nya mau Little Wonder, abis ini dia langsung masuknya ke arah blue buff milik Artemis Aster harusnya. ini Karamel masih bisa dengan santai aja farming dulu ya kan. So belum dari seorang Jenny juga lumayan sakit, tapi Jenny dalam keadaan bahaya. Apakah diajar tidak karena ada 4 hero di sana. Iya, dan Karamel pun akhirnya karena tadi mungkin udah dapet info ya dari 3 orang teman-temannya. Ya udah nggak usah lah, biru kita aja deh kalau gitu. Dan Cloud-nya pun akhirnya udah mulai ngasih birunya sendiri. Tapi balik lagi, kalau dibandingin head to head dari segi clearing mechanism baik Cloud maupun dari seorang Hayabusa
Hayabusa pasti akan jelas lebih cepat clearingnya ke arah assassin untuk early game. Karena damage-nya lebih berasa ya. Bener banget nih. Dan Karamel masih bisa dengan santai-santai nih ya. Farming dulu dengan chill aja supaya dia dapat space nantinya. Dan di atas sana Jul, ini Lunox versus Parsia. Benar, tapi yang barusan aku lihat adalah Jamie bikin Arcane Boots. Dia bikinnya Spartan Magic Animation. Ternyata Shadow Kirunya sakit banget dari Tio ya. Kalau udah mode jongkok memang ini ya, udah fokus banget ya. Betul, mode jongkok ya. Mantap memang, tapi duduknya di kursi guys, bukan di lantai. Nah, sementara itu, melihat cara total yang udah up ini sebenarnya mau di zoning sih sama Artemis Aster. Tapi dari Forces Sport sendiri mereka udah mulai clearing duluan supaya lebih cepat. Dan ternyata Foggy yang udah mulai narik turtle-nya. Bagus. Ini seenggaknya bakalan nge-delay EVOS untuk ngambil turtle-nya. Dan ternyata Pika yang dibiarin sendiri. Aku sempat lihat sih dia latihan main Parsia di beberapa streamnya. Cuman ke arah sini dia bakalan langsung ditambah. Yes, bahaya banget satu badar lagi. Untung Al segera sadar dan dia langsung melakukan flick out. Kalau enggak itu bakal sakit banget, tapi Violet juga langsung peka ya. Ngelihat Alnya dipukulin kayak gitu, Violet langsung datang mencoba untuk ngebackup. Benar. Dan juga di sini dari turtle-nya sendiri karena udah di start. Nah, Earl sama Jenny sama Violet ini bakalan coba untuk gangguin. Langsung ditabrak, Tortoise Poison langsung diaktifkan. Namun sepertinya Retribution dari seorang Shala masih bagus banget. Dicoba untuk dijepit, tapi ternyata Syara Iski makan umbang. Ternyata sebelumnya masih belum connect ke arah siapa-siapa. Jadi mencoba untuk mengejar, tapi ternyata adanya seorang Lucy ya, sang ojek payung Land of Down yang ngejagain. Itu benar-benar sih, kalau Lucy gak nge-cover dengan menggunakan umbrella-nya dan ngasih slow effect ke arah anak Evos, itu temennya gak bakalan bisa pulang dari seorang Shakla. Berbahaya banget dan beresiko banget. Tapi karena udah ada Circling Eagle juga sempat nabrak ke arah seorang Ash, ini bakalan jadi bencana kok. Ya benar banget. Dan tadi Pika lumayan sakit ya, tadi ya langsung dihajar-hajar dengan Feather Airstrike. Namun sepertinya di sini Earl tidak bisa berbuat apapun. Oke, langsung di-hurricane begitu saja. Apakah Earl masih bisa selamat karena ejektornya masih memberikan shield? Namun ternyata di bottom lane juga Jul lagi dipukulin. Langsung di-ejektor begitu aja. Apakah bakal dihajar lagi Unstoppable Force-nya? Tapi ternyata Jenny yang harus tumbang. Sarah Iski mencoba untuk dikejar, datang seorang Pika Gathering Storm dengan burungnya, burung peri yang tadi katanya Rowley kecil, dan langsung membunuh sang Akai. Aduh, masih sempat aja diselipin ya. Tapi karena bottom lane sebenarnya masih ada Violet juga yang sibuk untuk clearing dan ditemaninya sama Karamel. Tapi Karamelnya agak offside sedikit ya kelihatan tadi. Cuman di sini dia kayaknya lebih fokus untuk ngambil ke arah seorang Jul. Wow, Order of Brilliance. Masih ada Order of Brilliance, tapi ternyata Jul langsung meninggoy dia. Dan Karamel pun sepertinya sudah mulai nambang-nambang. Akai. Tidak bertahan lama karena Akai datang. Oke, ini datang udah ada Kagura juga coba untuk jepit dari arah sebelahnya. Tapi Karamel masih sempat aja balik untuk kasih shuriken. Blessing duet. Sebelumnya sakit banget, namun seperti apa berhasil menghentikan Shala, dan Shala pun langsung ditumbangkan oleh Poke Earl. Waduh, si Win semakin lama semakin galak ya bun. Dan Soulbloom tadi juga udah sempat dipakai untuk clearing minion dan ke arah top lane. Ini sebenarnya bakalan dibantuin sih sama Jenny. Bakalan dicicilin aja ke arah Lisaga Ash pastinya. Supaya Parsia lebih lega lagi dari segi laning dan kalau bisa lebih tajir lagi. Karena dia udah level 7 sementara dari Lisa sendiri baru level 6. Jadi terpaut satu level ya teman-teman. Lumayan ya. Ya. Dan di sini sebenarnya Karamel masih termasuk free banget gak sih? Iya, jatuhnya dia masih beli karena harusnya menit segini dia udah mulai bisa diganggu. Cuma memang karena lawan dari jugglernya itu adalah seorang Cloud yang butuh banget untuk farming, makanya dia juga nggak bisa gangguin sekarang di menit-menit awal kayak gini karena berisiko malah menjadi makanannya gitu toh. Yes, bener banget. Seperti Blessing duetnya jadi lumayan sakit banget. Poke Earl mencoba untuk menabrak ke arah Zahra Iski, tapi ternyata di sana Lucy-nya sakit banget. Pika Ken Mister Moga mau mundur ke arah belakang, namun Shadow Killer tidak berhasil mentekan ke arah Zahra Iski. Flick out digunakan, tapi sepertinya Lucy harus ter-take down di dekat Little Wanderer. Mereka mau lebih sepertinya, oh tidak. Nah, ini mereka mau turtle dulu tapi udah mulai coba untuk di zone out sama Ciwin dan Julnya juga udah bakalan bisa di-ejector. Order of Brilliance. Dan turtle-nya masih bisa dihajar dengan mudahnya tanpa adanya kontres karena adanya Violet yang terlalu tebal, ban tubles ya kan, gak modiar pakai Revitalize, tapi
tapi akhirnya kempes juga. Akhirnya, tapi lama banget loh dia nangani 3 orang dan sekarang Lisa-nya juga gampang Kenapa banget tuh, udah Lisa? di take down karena dia masuk di tengah formasinya anak EVOS Esports. 1 Tiga lawan 3. Ya. 3, 4-nya tadi pasiennya gak ikut pukul. Oh, ditinggalin sama JJ karena udah Iya, tahu. bodo amat Pika udah katanya. tahu, ya udahlah. Sabodo Taing, namun seperti di sini udah mulai digunakan ejector ke arah Zahra Iski, namun Zahra Iski masih bisa mundur ke arah belakang. Oke, tapi di sini ya teman-teman balik lagi karena masih ada Pasha juga dari seorang Pika. Ini mereka masih bisa keliling dengan cukup cepat dan melindungi purple buff yang dimiliki oleh EVOS Ladies. Nah, ini yang mulai Benar banget, karena langsung masuk mesin pun langsung dikeluarkan, namun seperti side click Eagle mulai sakit sekali. Jenny dilempar sama ejector, namun Lucy harus tumbang. Double kill masih didapatkan oleh Karamel, looking for triple kill. Zahra Iski, apakah triple kill? Masih mencoba untuk mundur karena ada triple kill berhasil didapatkan oleh Pio yang lagi mode jongkok. buset, ini Karamel gak main-main ya. Sekarang kemarin sempat dibilang hyper support ya kan, sempat dibilang support katanya, terus aku bilangnya hyper support. Sekarang udah kembali lagi menjadi jungler yang sesungguhnya karena lihat nih dari tadi ketika set team fight-nya itu bagus banget dari EVOS Esports. Mereka gak ketahuan kalau mereka menang jumlah, cuma kelihatannya kayak 2 orangnya yang kelihatan, tapi duanya dari bash dan masuknya itu bagus dari sebelah kiri dan kanan. Jadi dia cepet dan akhirnya bisa diambil 1. Wah, perfect fight-nya. Yes, benar banget di sini. Dan ya, Zahra Iski mencoba untuk mundur ke arah belakang, namun sepertinya langsung dihajar dengan ejectornya. Zahra Iski menggunakan Hurricane Dance menuju ke arah Pokerol, tapi Pokerol masih bisa lolos. Disundulkan, langsung dihajar begitu saja, dia pun langsung tumbang. Jul itu masih belum karena siapa-siapa Pika Gaming Store, tapi dalam bahaya. Dan satu berdarah lagi, tapi masih ada Guiding Wine dari seorang Jenny. Violet bannya masih bantu blast. Waduh, sekali Eagle-nya lompat sampai ujung-ujung dari Jenny, langsung tumbang juga. Lucy mencoba untuk mundur ke arah belakang. Apakah ban tronton yang lepas ini bisa nabrak? Ternyata nabraknya ke arah Jul. Jul mau pulang dengan rekeningnya masih bisa selamat. Wah, sayang banget kalau tadi itu whips-nya bisa dikenain dikit aja ke arahnya Jul. Hilang, masih fix banget karena itu sebelumnya full stack dan sakit banget. Sementara itu ke arah seorang Karamel ya, yang dari tadi udah nyampe level 12 dengan KDA-nya 502. Dibandingin sama seorang Syahla yang 130. Waduh, ini selisih levelnya udah nyampe, udah 11 dengan level 12. Mulai terasa jauh, karena senjangan ekonomi juga sudah mulai terlihat mencapai ke arah 6.000 net worth. Udah mulai pontang-panting kayaknya dari Artemis Aster. Yes, betul. Ini momennya nih. Kalau seandainya dilihat gimana tuh, Blazing Duet awalnya tidak terlalu masuk, tapi ujung-ujungnya baru kena ke arah Pika, tapi untung diselamatin sama Guiding Wine ya dari seorang Jenny. Jenny tuh peka banget, side click Eagle yang menuju ke arah Cloud, karena tadi Cloud-nya indah pakai Battle Mirror Image ya. Yes, dan memang sebenarnya paling bagus kalau udah ada Cloud. Sekarang aku bisa bilang Matilda akhirnya circling Eagle-nya kepake banget untuk ngejar ke arah seorang Cloud. Karena dia lock, karena dia udah lock Hero, target yang dan penting dia kena juga. dulu ya. Yes, yang penting kena dulu dan itu juga stun dapatnya, udah itu dia punya damage juga bukan main-main ya. Dan kamu masih punya circling wind yang bisa dipakai, bukan guiding wind yang bisa dipakai untuk kabur. Yap, benar banget sih. Dan ini udah menjadi momen karena Laut udah mulai muncul, tapi ditabrak langsung Lisa. Dia coba untuk melakukan breakfast fighter, namun sepertinya tersisa 1 berdarah lagi. Apakah bakal selamat karena langsung di stun Karamel di sini, tapi turretnya sudah hancur dan Lisa Diaz harus tumbang. Sedangkan Feather Airstrike-nya hanya untuk mengusir-ngusir ke arah Jul, tapi masih ada Order of Brilliance dari seorang Jul sehingga damage dari Feather Airstrike tidak masuk semuanya. Sedangkan di sana Jenny coba untuk di Hurricane Dance itu harusnya tuh, tapi Jenny masih bisa mundur ke arah belakang, dihajar dengan blendernya, tapi Thousand Thunder tidak bisa mengikuti. Oke, langsung menggunakan ejector menuju ke arah Lucy, tapi Lucy masih bisa pindah dengan rasio umbrella-nya menggocek-gocek kills. Dia bisa didapatkan oleh Pika Gaming Store. Shadow Kiru menuju ke arah Jul dan Jul pun tumbang. Shala mencoba untuk menggocek. Iya, dia satu ke arah Pika. Biar Pika nggak coklat lagi. Ya ampun, biar Pika nggak coklat ya teman-teman. Tapi melihat ke arah teman ini pasti bisa didapatin sih dari segi inner targetnya, karena itu udah tinggal sedikit dan mungkin ada sengaja mereka tinggalin karena mereka pengennya langsung ke arah Lord. Oke, lihat dari segi item, udah ada Heptasis yang dibuat Battle Machine dan juga Endless Battle oleh seorang Hayabusa. Ini dia punya poking damage, pasti udah bakalan lebih sakit lagi. Dia juga bawahnya tough
loh. Area Soldum lebih gede untuk bisa dapat pokingnya. Dan ingat, kalau udah kelok kena pokingnya dari Soldum, dia punya waves bakalan ngejar ngelok gitu. Jadi lu orang tinggalin juga nggak masalah. Langsung cabut aja pakai guiding wave. Bener banget, apalagi ini Pio udah mau menuju ke arah Blade of Despair ya. Dia bakal memberikan kesengsaraan ke teman-teman dari Aster sekali Shadow Biru tuh Cloud. Tekernya bisa langsung disunat kayaknya. Ya ampun, dan sering disunat. Oh, blessing duet, namun damage kan baru dibilang sama Cornelius. Damage dari Pio terlalu sakit, terlalu dalam, dan juga total udah dimasukin. Waduh, dengan adanya Feather Effect dari seorang Parsia, itu udah enak banget untuk mengusir teman-teman dari Aster. Namun sepertinya Zafra Iski di sini menggunakan Hurricane Dance untuk escape begitu saja karena minionnya hanya tersisa satu lagi. Yes, dan di arah inhibitor mid lane-nya bakalan langsung dimasukin. Sementara itu dari bawah ada Bapak Lord Tercinta yang ikut masuk. Udah terkena juga dari seorang Lisa. Sudah mulai dikeluarkan begitu saja, tapi apakah bakal ditabrak langsung sama Pio karena Lordnya masih mulai hidup. Feather Air mereka sakit banget, tetes demi tetes artileri menuju ke arah Lisa Diaz. Namun seperti Lisa Diaz sudah ditungguin sama Pio, dan Pio mendapatkan legendary-nya mengajak ke arah Joe double kill sudah didapatkan oleh Pio. Blessing duet pun mulai dikeluarkan, namun seperti Ejector menghentikan. Unstoppable diambil sama Pika, looking for more ke arah Lucy, namun seperti Pio menahan terlalu